Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Priyahita. Pada kesempatan kali ini kita ditemani sama banyak banget buku ya, tumpukan-tumpukan buku di meja ini. Ini buku yang nanti insya Allah akan saya review. Buku apa itu? Gitu. Kalau dari penampakannya sepertinya menarik ya, gitu, warna-warni, terus kemudian tebel-tebel macam-macam gitu, sampai penuh mejanya. Nah, kita akan review buku-buku ini di video ini. Nah, buku ini adalah buku-buku yang saya rekomendasikan terkait tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ini buku-buku anak yang serial ya, bukan hanya satu buku, tapi bukunya satu set gitu. Bukunya satu set menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Ini di sini ada 4 set buku yang akan saya bahas. Nanti kita akan kupas satu persatu buku-bukunya. Nah, buku yang pertama ini adalah buku ini ya, buku Muhammad Teladanku, gitu, dari Syamil ya, penerbitnya dari Syamil. Ini bukunya hardcover, terus kemudian termasuknya lebar besar ya bukunya. Total semuanya ada berapa buku ini? Ada 18 jilid. Ini membahas lengkap tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana kisah-kisah dalam dakwah beliau selama hidup gitu. Ini dibahas lengkap di buku ini. Nah, ini ada 18 jilid, ada sesuai urutan kejadian ya. Ini ada yang buku pertama, kelahiran Rasulullah, lalu kemudian ada yang kedua tentang masa muda Rasulullah, terus kemudian ada yang ketiga menjadi Rasul, itu dimulai kenabian, ini dibahas di buku yang jilid ketiga ini. Terus kemudian jilid keempat ada ketabahan Rasul, terus kemudian ini tanda-tanda kemenangan di buku yang kelima. Ada kemudian buku yang keenam, ini mulainya fase Madinah Al-Munawwaroh, gitu dibahas di buku ini. Terus kemudian yang ketujuh ada mempertahankan Islam. Terus kemudian perang Uhud di yang buku ke-8. Buku ke-9 ada perang Khandaq ya. Terus kemudian buku 10 membahas tentang Khaybar gitu. Di buku 11 ada Fatu Mekah ya, penaklukan Mekah. Terus kemudian ada buku 12, ini membahas judulnya Teladan Umat Manusia, Nabi Muhammad ya sebagai teladan. Terus kemudian buku 13 fokus membahas tentang Rasulullah Muhammad yang penyayang. Terus kemudian selanjutnya buku 14 Rasul yang dicintai. Buku yang ke-15 Rasulullah berkisah. Dan juga buku 16 wafatnya Rasulullah. Ini yang terakhir ya. Terus ini ada buku tambahan 2. Ini ada ensiklopedia Muhammad, ini mengupas seluk-beluk tentang Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian ada buku terakhir Mutiara Pelengkap. Ini 2 buku tambahan ya. Kalau secara kronologi kejadian ada 16 buku ditambah 2 buku pelengkap. Ini dari Syamil ya, judulnya Muhammad Teladanku. Mungkin teman-teman sering ya lihat seliwer-seliwer promonya buku ini karena termasuk buku yang relatif gencar dipromokan gitu. Ini lumayan salah satu buku yang saya rekomendasikan. Kalau lebih lengkapnya lagi insya Allah akan kita bahas di video tersendiri ya, lengkap membahas tentang bagaimana buku Muhammad Teladanku, bagaimana kesan saya pribadi setelah membaca buku ini dan juga membacakan buku ini pada anak-anak saya. Nanti akan kita bahas, termasuk juga beberapa request teman-teman sebelumnya ya tentang harga. Kira-kira range harganya berapa sih gitu. Itu banyak di video-video tentang buku sebelumnya banyak yang menanyakan. Nah, nanti insya Allah ada video tersendiri untuk membahas komplit komprehensif tentang buku Muhammad Teladanku ini. Buku yang kedua ini adalah buku dari Halo Balita, masih satu set dengan Halo Balita ya. Ini seri teladan Rasulullah SAW. Nah, kalau teman-teman bisa baca di sini ya, ini ada judul-judul masing-masing jilidnya. Buku ini fokus untuk membahas Rasulullah SAW dari sisi sifat-sifatnya yang baik yang bisa kita teladani. Seperti yang teman-teman tahu, kalau buku seperti ini board book ya, buku yang tebal, halamannya tidak banyak seperti ini ya. Halamannya tidak banyak, tapi kemudian kertasnya tebal. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk balita, terutama yang awal-awal ya, yang mungkin masih
suka menyobek kertas, masih melempar-lempar buku, bahkan menggigit-gigit buku, ini sangat direkomendasikan. Jadi buku seri Teladan Rasulullah ini ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 buku ya. Ada 13 buku, ada sesuai dengan sifat-sifatnya, highlight sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Ada gigih, pemaaf, ramah, murah hati, sopan, jujur, teguh, penyayang, rendah hati, sabar, adil, sederhana, dan pemberani. Nah, menarik sekali ya. Di sini memang setiap satu judul, setiap satu buku itu menceritakan satu fragmen kisah Rasul yang mewakili dari sifatnya beliau gitu. Buku yang ketiga ya, buku yang ketiga ini satu set buku tentang Nabi Muhammad dari Pustaka Lebah. Judulnya ini My First Islamic Encyclopedia, The Great Prophet Muhammad gitu. Nah, ini ada banyak buku juga yang dijadikan satu set ya, menjelaskan tentang urut-urutan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad sejak lahir sampai kemudian meninggal ya, tentang episode kehidupannya, tentang tahap-tahap dakwahnya dan sebagainya. Ini di sini ada 12 jilid buku. Yang pertama membahas seperti umumnya Sirah Nabawiyah, seperti yang kemarin dibahas di buku-buku Sirah Nabawiyah yang untuk dewasa ya. Ini mulai dari pembahasan masyarakat jahiliyah, terus kemudian ada masa kecil Nabi Muhammad, ada kemudian masa remaja, orang terpercaya Nabi Muhammad siapa, generasi pertama dalam Islam siapa, dan seterusnya sampai kematian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menarik. Ini bukunya kalau ada spoiler sedikit ya, ini salah satu buku yang saya rekomendasikan juga. Ini menarik sekali bukunya, seperti ini ya. Jadi ada cerita, terus kemudian ada komik di bawahnya menggambarkan tentang urut-urutan kejadian yang dialami oleh Rasulullah dan juga keluarga dan sahabatnya. Ini menarik sekali pembahasannya, salah satu yang saya rekomendasikan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan review juga secara khusus biar nggak kepanjangan ya videonya, di video tersendiri khusus untuk buku The Great Prophet Muhammad ini. Oke. Nah, buku yang keempat sekarang ya, buku yang terakhir di video ini buku yang istimewa. Judulnya buku ini adalah Rasul Tersayang. Pengarangnya adalah Eka Wardana ya. Ini menarik sekali. Mungkin dari 4 buku yang saya sebutkan tadi, ini yang paling jarang teman-teman lihat. Ini yang paling jarang ada di pasaran. Jadi ya paling langka istilahnya ya. Tapi ini malah justru jadi salah satu yang saya rekomendasikan utamanya ya. Ini ada 10 buku, 10 jilid buku ya. Ada pembahasannya ini lebih ke arah bukan fokus pada tahapan-tahapan kejadian dalam kehidupan Nabi, tapi lebih ke tematik ya. Tematiknya di sini disebutkan, saya ambil ya. Ini ada boxnya juga, jadi relatif rapi kalau menyimpan di rak buku ya. Bukunya besar sekali, tebal, terus berat ya. Jadi memang kalau menyimpan buku ini juga dipastikan rak bukunya kuat. Jadi tidak ambles gitu ya. Nah, ini contoh di buku yang judul ini adalah judulnya Senyum-Senyum Rasulullah. Jadi di buku ini dibahas tentang senyum-senyum Rasulullah, kapan Rasulullah tersenyum, dalam kejadian apa gitu, terus apa yang membuat Rasulullah tersenyum gitu. Ini dibahas lengkap di buku ini. Ini spoilernya begini ya bukunya. Nah, ini ada gambarnya juga termasuk lucu-lucu untuk anak-anak gitu. Ini menarik sekali, fragmen-fragmen cerita yang terjadi pada kehidupan Nabi dijelaskan mengenai senyum Rasulullah. Jadi tematik seperti itu. Ini ada keimanan. Keimanan ini adalah fragmen-fragmen episode kehidupan Nabi tentang keimanan dijelaskan jadi satu buku di sini ya, tentang keimanan. Kemudian tentang keberanian, ini menjelaskan tentang keberanian Nabi gitu ya. Terus juga kejadian-kejadian yang bertemakan tentang keberanian gitu dengan sahabat-sahabat Rasul juga. Terus kemudian ini juga tentang kecerdasan Nabi. Ini tentang air mata. Ini salah satu buku yang membuat saya juga sedih gitu ketika membacakan pada anak saya ya. Menarik ini. Terus kemudian ini yang di sisi sebelah kanan ya. Kita buka lagi. Ini boxnya tersendiri lagi, berat sekali. Jadi lumayan, ini sebenarnya bisa untuk olahraga juga kalau ngangkat buku ini ya.
Nah, ini ada kedermawanan, terus kemudian ada ketabahan, ada kemudian keteladanan, terus kemudian ada kesederhanaan, dan juga ada kasih sayang. Nah, ini sangat saya rekomendasikan buku ini ya, buku yang keempat ini. Nah, nanti untuk review lebih lengkapnya kita bahas khusus di satu video tersendiri. Nah, itu tadi 4 set buku tentang Nabi Muhammad SAW untuk anak-anak yang saya rekomendasikan. Ada 4 tadi ya, masing-masing punya karakteristiknya sendiri, punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing, yang akan saya bahas lebih lengkap pada video tersendiri, pada masing-masing bukunya, biar nggak kepanjangan gitu ya videonya. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya di pembahasan yang lebih rinci mengenai masing-masing buku. Jika teman-teman mungkin ada saran buku-buku tentang Nabi Muhammad yang teman-teman rekomendasikan yang mungkin belum ada saya bahas, bisa komen di bawah. Atau mungkin juga teman-teman minta review buku apa, silahkan teman-teman juga komen di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.